Muhammad SAW. Untuk selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, maka silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita semua diterima Allah SWT dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian saya akan absen dulu kehadiran kalian pada hari ini. Prayuni Amania, Belinda Kenia. Alhamdulillah belum hadir kecuali satu orang yang sudah hadir karena sakit. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin. Oke, selanjutnya kita akan lagi untuk kalau Bapak bilang mau kemana lagi, bilang yes ya. Kalau Bapak bilang pondok pesantren kemana lagi, yes ya. Oke, kita mulai ya. Mau kemana lagi? Yes. Pondok pesantren Luqmanul Hakim. Yes. Kita ingat kembali pelajaran pekan yang lalu yaitu tentang MIPA ya, tentang MIPA. MIPA apa artinya MIPA kapra? Apa artinya MIPA? Kapra. Yang mana? Mana kapra? Nah, apa artinya MIPA? Munafik. Ya, MIPA itu munafik. Ya. MIPA itu artinya munafik. Siapa tokoh di masa Rasulullah? Ya, tokoh munafik di masa Rasulullah. Entry ya, Entry. Silakan Entry. Siapa tokoh munafik? Yang kemarin kita pelajari. Yang Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay adalah tokoh munafik pada masa Rasulullah. Ya. Oke, itu adalah ya pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang munafik. Untuk selanjutnya materi kita adalah tentang bodoh atau marah. Ya, ciri-ciri marah siapa yang tahu? Ciri-ciri marah tahu? Cirinya, kamu lihat di sehari-hari kalian tuh kan kelihatan orang yang marah seperti apa. Nah, cirinya, tandanya siapa yang tahu? Kamu. Matanya biasanya memerah, terus kemudian terpancing emosi. Nah ya, di antaranya siapa lagi yang tahu tentang marah? Saya Pak, susah diajak bicara baik-baik. Iya, betul. Jadi orang marah itu susah diajak bicara baik-baik. Maunya marah aja mau dimakan orang itu, seperti mau dimakan. Karena apa akibat dari orang yang marah itu? Apa saja akibatnya? Akibatnya apa? Tidak punya banyak teman. Ya, tidak punya banyak teman. Jadi akan dijauhi oleh lingkungannya. Lingkungan itu akan menjauhi orang yang suka marah. Ya, oke. Ini nanti akan kita nonton video lagi ya untuk kalian memperhatikan dan menganalisa dari video tersebut ya. Oke, kita lanjut untuk menonton video berikut ini. Nanti kalian menyimpulkan dan menganalisis dari video yang kita tonton ini ya. Silakan ditonton.
sudah nonton video dan kalian sudah mengamati dan menganalisis, jadi akan Bapak tanyakan beberapa pertanyaan tentang video yang telah kalian tonton ya. Yang pertama, apa penyebab dari amarah atau marah itu ya? Penyebabnya itu apa saja? Yang dari video yang kalian tonton tadi. Ayo jawab, siapa yang bisa jawab? Nah, kamu dulu. Karena rasa iri. Karena rasa iri. Ya, bisa jadi yang lain. Ayo, jawaban yang lain. Kurangnya bersyukur terhadap apa yang dia peroleh. Jadi dia melampiaskan terhadap orang yang di sekitarnya. Ya, betul. Jadi kurang bersyukur ya. Jadi kurang bersyukur sehingga melampiaskan kepada orang lain, entah itu bapaknya, entah apa saudaranya dan lain-lain ya. Jadi kurang bersyukur tentang keadaan. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan untuk menghindari amarah ya? Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari marah? Nah, siapa yang bisa untuk menghindari? Banyak-banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Ya betul. Ada yang lain diulang yang lain ya. Ya. Berwudu. Nah, boleh bisa jadi boleh. Ya. Berwudu. Yang lain ada lagi. Jadi untuk marah. Merubah posisi. Jika dia dalam keadaan berdiri maka duduklah. Jika dia duduk maka berbaringlah. Oke, iya. Bisa jadi itu ya. Nah, itu adalah untuk menghindari marah. Kita harus kalau berdiri, duduk atau berbaring, ya, atau berwudu, ya, atau ke masjid untuk melaksanakan sholat atau membaca Quran, ya, itu adalah salah satunya untuk meredakan daripada marah. Oke, selanjutnya ya pelajaran kita diskusi lagi tentang godok atau marah ini, ya. Silakan untuk berdiskusi ya, berdiskusi tentang marah yang sudah materinya ada di dalam buku kalian ya, di buku kalian sudah ada materinya di situ dan kalian diskusikan tentang godok atau marah. Silakan. Sudah kesulitnya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan presentasi dari kelompok yang pertama. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan, kelompok pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang godok atau marah dan dampak negatifnya. Godok yang artinya marah. Godok berasal dari godi bayar buku yang artinya marah, ngamuk, murka, dan jengkel. Godok secara istilah sikap tercela di mana gejolak marah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang terhadap perilaku seseorang. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan karangan marah. Ana rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini qala la taqdab faradada miraran qala la taqdab. Rawahu Bukhari. Bahwa seorang laki-laki berkata, aku berpesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Laki-laki itu mengulangi perkataannya
Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, untuk yang nomor 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara menghindari hodok atau marah. Cara menghindari hodok adalah yang pertama, meredam rasa amarah dengan sabar. Seperti dalam hadis berikut, laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Yang artinya, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, meredam amarah dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, meredam rasa marah dengan berwudu. Yang keempat yaitu meredam rasa marah dengan cara merubah posisi dari berdiri kemudian duduk. Jika marahnya belum mereda, maka ubahlah posisi menjadi berbaring. Yang terakhir yaitu memaafkan pada orang yang membuat kita marah. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 2 ya. Jadi godok itu marah, maka kita harus selalu menghindar dari sifat yang marah itu ya, karena akan merugikan bagi diri kita ataupun diri orang lain yang mengganggu orang lain ya. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silakan yang mewakili untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini ya, silakan yang mewakili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, godok berarti marah, mengamuk, murka, barang besar, jengkel, menyakitkan. Godok secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Dampak sikap godok adalah sikap tidak bijaksana, hubungan persaudaraan yang tak harmonis, dan kesehatan tubuh yang memburuk. Adapun dampak sikap godok dalam Al-Quran yaitu menemui banyak kesulitan sehingga menyesal, tidak mendapat keuntungan melainkan mendapatkan kerugian dan menerima murka dan laknat Allah. Cara menghindari perilaku godok adalah sabar, zikir kepada Allah, berwudu, merubah posisi atau berdiam diri, dan memberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak sekalian, pelajaran kita sampai di sini. Kemudian ada tugas yang harus kalian lakukan di akhir dari pelajaran ini. Ya, kemudian Bapak juga minta untuk merefleksi Bapak sendiri bagaimana pembelajaran yang Bapak lakukan, apakah menyenangkan atau tidak ya. Itu untuk kebaikan Bapak sendiri dalam mengajar di masa yang akan datang. Jadi Bapak juga perlu untuk belajar di dalam mengajar itu yang baik dan yang kurang baik, maka Bapak akan perbaiki. Jadi tugasnya adalah mengerjakan tugas yang sudah Bapak bagi tadi. Oke, selanjutnya materi yang akan datang itu adalah qaswah al-qalb, keras hati ya. Untuk minggu yang akan datang pelajaran materi kita adalah keras hati. Oke, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.